Bagaimana rasanya ketika Anda baru saja menikah, baru saja memulai hidup baru yang bahagia, mengagumi satu sama lain, namun pasangan Anda tiba-tiba menyuruh Anda untuk mengajukan pinjaman di pinjol dan di leasing? Mungkin it's okay saja karena sudah suami istri. Tapi bagaimana jika uang pinjaman dari pinjol dan leasing yang menggunakan data Anda itu tidak dinikmati Anda, tapi malah dinikmati oleh mantan kekasih dari pasangan Anda, ya. Tidak hanya di situ saja, pasangan Anda menikmati uang pinjol dengan mantannya, lalu menggalbaikan pinjaman-pinjaman tersebut dan Andanya yang diteror, lalu Anda ditinggalkan. Ya, itu baru menikah loh. Nah, cerita pilu ini dialami oleh seorang wanita muda yang namanya belum diketahui. Dia mengunggah ceritanya di sosial media dan sempat juga diangkat oleh beberapa media besar di Indonesia. Nah, sekarang mari kita lihat videonya. Oke, nah ini dia ya. Dia bilang mau tahu jahatnya manusia, ngaku duda anak satu, padahal anaknya 7 dan pernah nikah 5 kali plus-plus gitu. Jadi nikah 5 kali lebih. Oke, dan ninggalin banyak hutang atas namaku. Nah, ini ya ada hutang pinjolnya nih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, di sini kita sebut ini si D, awal kenal di bulan Oktober. Dikenalin tetangga karena satu kantor dan Iba ngedenger ceritanya yang katanya dia ini diselingkuhi mantan istrinya dengan drama-drama lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, awal pertemuan dia udah jelasin tentang semua cerita dia, pengalaman dia, alasan yang buat rumah tangganya hancur gitu ya. Lalu dia minta langsung tunangan biar nggak kemana-mana katanya. Dia mikirnya waktu itu karena dia udah terbuka, udah nggak ada yang ditutup-tutupin, akhirnya setuju buat tunangan. Oke. Di sini kalau kalian tanya kenapa aku mau nerima dia secepatnya, itu aku pun nggak paham. Kenapa alasannya pada saat itu dan bisa sepercaya itu sama laki-laki ini gitu ya. Akhirnya muncul kejanggalan satu persatu ya. FYI tunangan di bulan November nggak sampai satu bulan kenal dan dia langsung minta izin ke orang tua. Nekat banget emang belum kenal tapi udah ngambil keputusan ini gitu. Nah, nih ya. Kalau Anda mau tahu kenapa ada seseorang yang bisa percaya dengan cepat, entah itu laki-laki, entah itu perempuan ya. Ada orang yang bisa sangat cepat sekali mempercayai itu adalah karena cinta, ya, fall in love gitu kan itu, ya. Jangan bingung kalau Anda, "Kenapa ya saya ini kok bisa mau ngasih segalanya ke dia," gitu ya, itu cinta. Oke, dan juga di sini ya, FYI tunangan di bulan November nggak sampai satu bulan kenal, dia langsung minta izin ke orang tua, gitu ya. Nah, kebanyakan cowok itu ya hanya cisusnya saja ya, yang action itu sedikit. Laki-laki ini, cowok ini, Mas ini ya, itu langsung action ya, kenal belum lama langsung menghadap ke orang tua, minta restu. Itu yang diinginkan wanita sebenarnya, ya. Ya mungkin sudah pengalaman juga, ya cowoknya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ini akta cerai gitu, oke. Nggak tahu ini akta cerai yang ke berapa gitu. Buat syarat nikah, dia ngasih akta cerainya di sini. Agak aneh dengan tahun akta cerainya. Karena dia bilang anak satu, baru umur 2 tahun. Tapi kok ini nggak masuk akal di tahunnya ya. Sempet tanya tapi bebelit jawabannya gitu dan lain-lain. Dan nikah di bulan Februari, proses yang singkat buat mutusin seumur hidup dengan orang yang hanya 3 bulan kenal. Tapi ini bukan perihal waktu, tapi emang manusianya yang jahat, gitu, oke. Selanjutnya, nah, FYI ini mantan istrinya dan setahuku dia nikah sirih, gitu ya. Bla 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 bla, banyak sekali gitu. Kalau Anda mau baca silahkan ya, tapi ini tidak ada hubungannya dengan pinjol. Belum ada hubungannya dengan pinjol. Gitu, oke kita lanjut saja. Nah, singkat cerita, kami pun sah jadi suami istri. Walaupun ada kejanggalan-kejanggalan sebelum menikah. Tapi aku berusaha mikir positif dan aku anggap sebagai ujian sebelum menikah. Gitu ya. Setelah nikah beberapa bulan, mulai ada kejanggalan-kejanggalan lagi. Oke, lanjut. Di bulan April gitu, karena dia nikahnya di bulan Februari gitu. Nah, ini di bulan April HP Mbak ini harus digade karena posisi Mas ini resign tanpa kejelasan gitu ya. Dia ini bilang yang resign dari kerjaannya tanpa alasan yang jelas gitu ya. Lalu karena aku nggak megang HP, karena Mbak ini nggak megang HP, jadi HP satu berdua barengan gitu ya. Dan aku bukan tipe yang ngecekin HP pasangan.
gitu ya. Jadi syok pas tahu fakta-faktanya. Oke, lanjut. Dan taramak jreng. Karena HP-ku digadai di bulan Mei, semua ketahuan jahatnya manusia ini, gitu. Karena dia barengan HP-nya, gitu ya. Di sini dia nemenin mantan istrinya di rumah sakit tanpa izin aku dan tanpa sepengetahuan aku. Oke, lanjut ya. Nah, aku nggak masalah kalau dia mau nemuin anaknya atau apapun yang berhubungan sama anaknya, tapi aku kecewa udah dibohongin dari awal, yang bilang ketemu anaknya lewat adik mantan istrinya, padahal itu semua berhubungan langsung dengan mantan istrinya. Ya, pakai pap gitu, wak wak wak, bingung juga sih pap buat ke siapa aku tanya, malah marah balik gitu ya. FYI, saya stop dulu bentar ya. Saya sebenarnya nggak suka bikin begini tuh apa konten-konten begini tuh karena kehidupan orang lain gitu ya. Tapi ini ada hubungan dengan pinjol gitu kan. Oke, ya selanjutnya. Nah, karena dia pun ngelarang-ngelarang aku buat ketemu teman-teman aku, dijauhinlah aku dari lingkungan dan sampai dijauhin juga Mbak ini dari keluarganya gitu ya. Aku pernah didiemin sama orang tua aku sendiri yang mereka nggak pernah semarah itu. Karena aku nghormatin dia sebagai suami aku, ya udah diikutin aja gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini eh, pertengahan bulan Mei aku setuju buat ngurusin bayi yang nggak bersalah ini gitu. Jadi Mbak ini ya rela ngurus bayi dari istri sebelumnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini ya. Kalau ditanya, kok mau-mau aja, aku juga bingung dan nggak tahu kenapa aku sepercaya itu sama dia. Nah, itu adalah fall in love, jatuh cinta ya. Cinta itu membutakan segalanya. Gitu. Oke, lanjut. Dan ini yang udah dia pakai atas namaku. Aku udah stres banget di sini. Nah, di sini ya pinjolnya ya. Dia banyak banget pakai atas nama Ayu. Dia bikin data palsu buat uang. Bisa cair sampai ijazah, BPKB motor, Beat, utang pinjol ya. Ayu minta pertanggungjawabannya buat diurusin. Oke, ini aku cerita ke teman ayahku yang motor diambil atas namaku tapi nggak tahu motornya di mana. Nah, karena menurutku di 3 bulan ini aku terlalu banyak dibohongin ya, banyak juga atas namaku ya, dipinjol di mana gitu ya. Aku memutuskan buat pisah dan dia mau beresin yang udah dipakai atas nama aku. Gitu ya. Apakah mau dibayarkan? Kita lihat. Eh, Nah, dan berani juga buat ambil keputusan ini dengan banyak support dari keluarga, teman, dan kerabat lainnya. Gitu, bla 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 bla. Langsung ini ya. Anda kalau mau lihat ceritanya Anda pause saja ya. Ini ya, saya kalau yang tidak ada hubungannya dengan pinjol tidak akan saya bahas terlalu dalam. Oke, lanjut. Nah, karena dia minjem BPKB motor aku yang dikejar-kejar sampai motorku hampir mau ditarik gitu ya, sampai mau ditarik gitu kan. Berarti kan ya tidak diberesin gitu kan ya. Padahal aku nggak TTD dan uang nggak masuk di rekening aku gitu. Bener-bener aku juga nggak ngerti kenapa bisa semudah itu aku ngeiyain setiap permintaan dia gitu, oke. Nah, ini sebenarnya sudah habis ya ceritanya gitu ya, pokoknya gitulah. Nah, ini akhirnya nih, awalnya aku cuma pengen diem aja, aku belajar ikhlas dari apa yang udah terjadi. Ini selagi masih bisa aku atasin, aku atasin. Aku pun belum kerja dan WA aku di-blok sekarang, keluarganya pun nggak ada yang mau tanggung jawab. Dia di sana tenang aja sedangkan aku ngadepin masalah ini sendirian, gitu. Ya itu sangat pilu sekali ya. Nah, saya tidak akan pernah mau berkomentar banyak pada kehidupan seseorang itu. Ya, karena ada hal yang tidak kita ketahui dengan jelas sebenarnya. Oke, yang bisa saya lihat di sini adalah Mas ini memang sudah tidak lagi takut dengan yang namanya gagal bayar di pinjol. Ya, terlihat di video tadi ada beberapa pengajuan hutang pinjol dan leasing. Oke, saya YouTuber Galbay. Raja Galbay adalah YouTuber Galbay yang sering menggaungkan Galbay nasional. Galbaykan pinjol ini, galbaikan aku laku Anda, galbaikan kredivo Anda, ya. Berapa tagihan Anda, galbaikan. Ya, tapi saya tidak mendukung sama sekali tindakan Galbay seperti Masnya itu. Ya, kenapa Bang Messi? Ya, karena orang ini rela berbohong dan mengorbankan orang lain untuk kepentingan di luar dari rumah tangganya yang menyebabkan orang lain ikut-ikutan susah, kena getahnya. Ya, yang Anda hancurkan itu bukan pinjolnya tapi pasangan Anda itu. Oke? Dan istrinya pun sebenarnya belum tentu mau galbay.
Ya, orang nggak pernah minjol, tiba-tiba dapat teroran dari DC, "Bayarkan sekarang, ya, kalau tidak akan saya sebarkan datanya," ya. Istrinya dan keluarganya itu pasti mati-matian melunasi hutang-hutang pinjolnya. Ya jadi galbay nasionalnya di mana gitu loh. Oke ya. Nah, buat Anda para viewer Raja Galbay ini ya, memang betul hancurkan pinjol, binasakan pinjol, tapi kalimat tersebut jangan sampai disalahgunakan. Ya saya takutnya Anda menyalahgunakan gitu ya. Menghancurkan pinjol itu sekarang ini ada 2 cara ya. Yang pertama menggalbaikannya secara nasional ya. Yang kedua tidak ada yang pakai pinjol lagi. Oke? Jadi jangan jadikan gagal bayar nasional adalah sebuah alasan Anda untuk meruntuhkan pinjol, tapi memanfaatkan data orang lain. Ya, orang lain disuruh minjol, uangnya untuk Anda, gitu ya. Lalu Anda berlindung di kalimat galbaikan pinjol, hancurkan pinjol. Wah, ya. No, itu bukan galbay nasional. Itu bukan galbay nasional ya. Karena orang yang Anda pakai datanya itu pasti melunasi hutang-hutang di pinjol tersebut ketika datang DC lapangan ke rumahnya. Ya, ketika dapat surat tagihan dan lain-lain. Oke? Orang yang nggak pernah minjol, jangan sesekali diajak minjol, jangan pernah disalahgunakan datanya. Karena cara membangkrutkan pinjol yang kedua adalah tidak ada yang pakai pinjol sama sekali. Ya, jadi jika Anda nggak bisa bayar, nggak punya uang lagi untuk bayar pinjol, maka stop pembayaran Anda, galbaikan pinjol-pinjol Anda. Oke? Namun Anda nggak punya uang untuk keperluan lain, jangan memanfaatkan data orang lain untuk minjol. Karena Anda menghabiskan uang yang bahkan bukan milik Anda dan akan merepotkan atau menyusahkan orang-orang lain. Anda pakai nama orang lain yang uangnya untuk kepuasan Anda sendiri, sedangkan orang yang Anda pakai datanya itu mengalami kerugian. Ya, bahkan Anda tinggalkan orang itu. Ya, seperti di video ini. Stay galbay, galbaikan semua pinjol Anda dan jangan pernah memanfaatkan atau menipu orang lain. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.